Mari kita berdoa. Biarlah kebersyukuran kami Tuhan hari ini bukan karena kami melihat sesuatu yang mungkin lebih baik, atau berdasarkan perasaan kami bahwa ini baik atau tidak baik, tapi berdasarkan firman Tuhan yang katakan bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang setia, Allah yang patut kami percayai, Allah yang patut kami pegang teguh, dan Kau adalah batu karang kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk boleh melihat di dalam situasi yang gersang sekarang ini, yang sulit ini Tuhan, tapi kami boleh melihat campur tangan Tuhan bagi setiap kami. Firman Tuhan yang kami akan renungkan, biarlah boleh berkata-kata pada setiap kami masing-masing. Dan hamba yang menyampaikan juga Tuhan memberkati. Setiap kami biarlah rindu melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Berasa ya pakai masker terus bicara, nyanyi. Tadi Pak Wawi sudah sampaikan kayak mati segan hidup tak mau ya. Sudah habis begitu ada embun di kacamata, lengkaplah penderitaan kita. Ya, tapi kita tetap boleh bersukacita karena kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh melayani jemaat-jemaat Tuhan. Ya, kita akan renungkan firman Tuhan dengan tema dokter kehidupan. Mari kita buka Kitab Kejadian pasal 3 ayat 22 sampai 24. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 22 sampai 24. Kita baca secara bergantian, saya ayat yang ke-22, Bapak Ibu yang 23. 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Sama-sama. Ia menghalau manusia itu, dan sebelah timur Taman Eden, di tempatnya lah kan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Enggak ya? Nah, teman dan Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pagi hari ini adalah dokter kehidupan. Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita semua pernah pergi kepada seorang dokter, ya. Kita di sini memiliki seorang dokter, Dokter Amel, ya. Nah, alasan kita berkunjung ke dokter bisa beberapa alasan. Yang diantaranya adalah mungkin kita hanya konsultasi mengenai tentang kesehatan kita, ya. Mungkin juga karena kita sudah mengalami sakit. Ada gejala ringan maupun yang sedang, bahkan sudah berat dan harus masuk cepat-cepat ke IGD, begitu ya. Tetapi intinya adalah ketika kita sakit, maka dokterlah yang harus kita kunjungi. Karena dialah yang dapat membantu kita memahami kondisi kita dan memberikan solusi agar kita mengalami kesembuhan. Ya, intinya adalah bahwa ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami gejala-gejala yang tidak enak, dokterlah yang kita cari dan meminta solusi agar kita mengalami kesembuhan. Itu ya. Jadi kalau ke dokter kemudian gak berharap sembuh, ya itu sih omong kosong. Nah, ketika kita datang kepada seorang dokter, dia akan bertanya apa yang kita alami. Dan jika perlu, ia mengambil semua jenis tes yang diperlukan untuk menentukan yang tepat. Mengapa saya sakit? Mengapa saudara sakit? Ya, ketika tes dilakukan. Setelah dia membuat diagnosis masalahnya, dia akan memberikan obat untuk melawan sumber penyakit kita. Mungkin beberapa pil obat itu akan berhasil. Misalnya kita minum Sanmol begitu ya,
Sembuh, puji Tuhan. Tetapi mungkin juga lebih serius lagi, diperlukan perawatan bahkan operasi. Ya, ada beberapa yang ringan bisa pakai obat, tetapi juga bahkan bisa operasi. Apapun diagnosisnya, seorang dokter akan mencoba menawarkan solusi dari penyakit kita yang kita derita. Karena itulah tujuan kita pergi ke dokter, yaitu untuk menjadi sehat kembali dan merasa lebih baik. Dan hari ini kita berbicara yang berhubungan dengan penyakit. Dan penyakit ini lebih berbahaya dari sekedar pandemik virus corona 19. Lebih berbahaya. Kalau penyakit ini begitu berbahayanya, lebih dari virus corona 19, maka secara cepat dan tepat kita harus memandang ini begitu serius, bukan? Kalau ini serius, pertanyaannya adalah apa solusi dari masalah ini? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya minum dan tes apa yang harus kita jalani? Kalau ini begitu seriusnya. Seperti COVID ini bukan saja urusan kita sendiri atau individu. Urusan semua umat manusia yang terhubung. Kalau dalam satu daerah aman, bukan berarti mereka kemudian merasa aman, ya. Atau kalau dalam sebuah negara aman, sesungguhnya dia tidak aman kalau negara yang lain belum aman, belum selesai. Ini bukan urusan Indonesia, kata Menteri Luar Negeri. Ini bukan urusan hanya sebuah negara, namun ini adalah urusan dunia. Jadi Menteri Luar Negeri katakan bahwa kita tidak harus berpikir dan terus berpikir bahwa kalau Indonesia aman, negara aman, yang lain aman, negara yang lain aman. Bukan. Atau negara lain, Singapura misalnya aman, yang negara lain bodoh amat. Tidak. Ini adalah semua urusan daripada dunia. Maka kalau satu negara tidak selesai, maka tidak akan selesai-selesai. Karena kita saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Maka ini mengajarkan bahwa setiap negara tidak boleh egois. Karena solusinya adalah sama-sama harus dibereskan. Saudara terkasih, begitu juga dengan penyakit dosa. Adalah penyakit yang serius. Terlepas saudara ingin protes bahwa saudara tidak begitu berdosa, enggak, aku rasa enggak berdosa, aku mungkin gejalanya ringan saja, ya, atau sedang. Namun tes mengenai tentang penyakit ini menunjukkan bahwa umat manusia memiliki penyakit yang mematikan. Firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Dan dosa dimulai oleh satu orang dan terus menjalar, menginfeksi setiap manusia. Karena Hawa dikatakan mother of living. Dia adalah ibu dari kehidupan. Maka setiap yang berasal dari dia, maka itu bisa terinfeksi virus dari dosa ini. Lalu bagaimana kalau begitu? Apakah ada jalan keluarnya? Atau solusinya? Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya dengan nada yang panik dong. Panik nggak? Ya panik dong. Ya, kita aja menghadapi virus ini panik. Ini virus yang mematikan, seharusnya panik. Masalahnya tidak demikian. Masalahnya kita tidak begitu panik ketika mendengar dosa. Karena dosa dari kata-kata yang telah kehilangan pengaruhnya. Kata-kata ini telah kehilangan pengaruhnya di masyarakat dan bahkan bukan hanya di masyarakat, di dalam gereja. Dosa adalah kata-kata yang sudah direduksi untuk tidak apa-apa, semua baik-baik saja, ya. Semua baik-baik saja. Orang telah menganggap keberadaannya tidak berbahaya. Atau dosa urusan nantilah. Dosa adalah hanya urusan nanti. Kalau mati nanti urusannya bersama dengan Tuhan atau tidak. Hari ini ya hidup ya hari ini. Habiskan waktu kita. Kesenangan hari ini ya kesenangan. Senang-senang saja. Urusan dosa nanti urusan yang kemudian kita melupakan akan bahayanya. Nanti urusan dosa. Lalu apa itu dosa? Hamartia yang kita tahu, ya. Hamartia adalah mengandung arti to miss the mark. Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Hamartia kalau berdasarkan pengertian di atas, hamartia itu adalah ibarat orang yang lain
yang lagi main panah, lalu kemudian terus meleset daripada targetnya. Next ya. Menurut Bapak Agustinus dari Hippo, dosa adalah perkataan, perbuatan, atau keinginan yang bertentangan dengan hukum atau standar Allah. Saudara, meskipun saudara sudah memanah dengan poin 9, ya, meskipun itu tidak mungkin, ya, namun sedikit saja bergeser 9 yang seharusnya standar Tuhan adalah 10, maka itu sudah dosa. Dan kita mencoba memanah terus, sampai kadang-kadang kita mengakali tusuk dulu di tengah, lalu kemudian kita mundur, lalu memanah. Seakan-akan begitu. Itulah agama, ngakalin tentang standarnya Tuhan. Kita meleset daripada sasaran, maka itu adalah dosa. Mengapa? Karena Tuhan adalah kudus, maka kuduslah juga kamu. Karena Tuhan adalah sempurna, maka sempurnalah kamu. Imamat 19 ayat 2 dan Matius 5 ayat 48. Standar Allah begitu sempurna, begitu tingginya. Maka ketika Tuhan berkata, karena aku adalah kudus, maka umatku harus kudus. Karena aku adalah sempurna, maka umatku harus sempurna. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, maka kita menjadi kebingungan dalam hal ini. Kebingungan. Kita tidak berdaya dengan penyakit ini. Di dalam katekismus, dosa juga digambarkan dengan kesengsaraan atau penderitaan. Seorang teolog memberikan gambaran mengenai hal ini, yaitu seorang bayi ketika dibawa untuk beribadah hari ini. Misalnya Joshua ya, dia digendong-gendong, kemudian pada awalnya bayi ini tidur tenang, nyenyak, ya. Dia tidak peduli dengan situasi yang ada. Dia tidur, dia nyenyak dan tenang sekali. Lalu kemudian dia terbangun. Dia terbangun dan kita tahu bahwa seorang bayi kalau sudah terbangun paling tidak nangis. Kalau sudah nangis maka tidak peduli situasi apapun dia menangis. Entah itu di dalam gereja, entah itu kita lagi berdoa, kalau dia mau nangis, dia nangis. Kalau dia mau terus nangis, dia nangis. Meskipun kita bilang stop, tidak. Ya, dia nangis, tidak peduli situasi apapun yang sudah dilakukan orang tuanya, mungkin goyang-goyang, memberikan susu. Nah, memberikan susu kadang-kadang solusi, tapi kadang-kadang tidak solusi. Kadang berhasil, kadang juga tidak berhasil. Dia terus menangis dan mengganggu orang sekitarnya. Akibatnya, bayi itu harus dibawa keluar dari tempat ini atau dari tempat kudus. Kita akan memiliki pemahaman yang sama bahwa bayi itu tidak nyaman dan menderita. Ada tidak kenyamanan? Apakah kita seperti bayi yang tidak nyaman itu dan mengalami ketidakbahagiaan? Yang tidak bisa ditenangkan, yang tidak bisa dibungkam oleh kesenangan biasa. Apakah bayi itu seperti bayi yang sekarang ini kita? Kita tidak bisa ditenangkan. Seperti bayi yang menangis, umat manusia menemukan dirinya dalam kondisi yang meresahkan. Kita menemukan diri kita sendiri dalam situasi di mana kita harus menangis keras. Kita mengalami penderitaan, kita masih hidup di dalam kekhawatiran yang mungkin saja sampai sedang berat. Kita berteriak, di mana Tuhan? Mengapa penderitaan ini hadir? Kita terus bertanya, apakah ini pandemik ini diberikan Tuhan untuk setiap kita? Apakah ini adalah kutukan Tuhan atau murka Tuhan? Kalau begitu, kenapa hamba-hamba Tuhan yang pada meninggal ketika COVID terjadi? Firman Tuhan katakan juga bahwa jangan bicara tentang siapa yang mati. Itu bukan karena dosanya, tapi memang kehendak Tuhan harus dinyatakan. Dan bagimu bukan masalah tentang menuduh orang itu berdosa atau kita lebih baik, tapi bagimu pertobatan harus kamu lakukan. Itu firman Tuhan. Sebab itu kata ini, kata kesengsaraan atau kata penderitaan misery, lebih daripada sekedar dari bayi yang menyedihkan, melainkan di dalam bahasa Jerman menerjemahkan diusir dari tanah air saudara. Diusir. Ini mirip dengan pengasingan, menjadi orang asing di negeri asing. Itulah yang ingin ditangkap dengan kata kesengsaraan.
Kalau kita menangkap perasaan ini seperti seorang yang dipaksa untuk meninggalkan rumahnya sendiri. Di dalam masa sekarang ini, kita sepertinya tidak dapat bergerak kemana-mana, bukan? Dan kita merindukan pergi ke suatu tempat. Aku rindu liburan. Ya. Saya rindu untuk berkemah begitu sama Josia. Saya rindu ke kebun teh. Apalagi di dalam masa-masa isolasi 14 hari itu. Aduh, rasa-rasanya mau cepat-cepat kerja. Cepat-cepat mau beraktivitas. Aku mau liburan dan sebagainya. Namun bukankah kita akan selalu rindu untuk kembali pulang ke rumah untuk bertemu dengan orang tua kita yang kita kasihi? Kita merindukan kasur yang sudah melekat aroma kita, ya, bukan wangi, ya. Tapi mungkin saja, aduh, apeknya luar biasa. Tapi kita tetap rindukan itu, ya. Dan ini tidak diusir, ya, kita bisa pulang. Nah, ketika kita dapat liburan berhari-hari, namun tetap saja kita merindukan pulang ke rumah kita sendiri, bukan? Mau berapa lama tinggal di hotel? Tetap saja rindu pulang. Makanya ketika seorang yang biasa pulang kampung waktu lebaran dan kemudian ditahan untuk tidak boleh pulang kampung, bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan sanak saudaranya, bertemu dengan tinggal di rumahnya, ini adalah menjadi kesengsaraan sendiri. Maka ada pemberontakan di dalamnya. Ya, ketika dicegat sana sini, terus dia punya semangat pulang kampung. Kenapa? Karena adalah sebuah kerinduan untuk pulang kembali, menikmati sebuah relasi bersama dengan keluarga. Kalau ini dilarang, ini menjadi kesengsaraan sendiri. Perasaan rindu rumah inilah yang digambarkan dengan kata kesengsaraan. Ditambah kalau kita mengetahui tidak ada rumah untuk kembali, itu lebih sengsara. Itulah kondisi yang menyedihkan umat manusia ketika manusia berada dalam pengasingan. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka dilarang untuk memasuki rumahnya. Taman yang membuat dia bahagia. Taman yang membuat dia dapat menikmati kebersamaan dengan Allah. Namun dia diasingkan, diusir. Itu adalah hal yang sangat menyakitkan hati. Diusir dari rumahnya sendiri. Diusir dari tempat yang membuat dia nyaman. Dia di situ bermain, dia di situ komunikasi dengan Adam dan Hawa, dia berelasi. Tetapi Tuhan mengusir dia. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Manusia telah diusir dari hadirat Tuhan. Mereka diasingkan oleh Tuhan seperti kisah ini mirip dengan kisah pembuangan bangsa Israel ke Babel. Diasingkan. Bangsa itu di dalam pengasingan yang membuat menjadi penderitaan. Dalam Taman Eden manusia diusir karena dosa yang membuatnya tidak layak hidup di sana. Polusi dosa telah mencermari relasi kita dengan Tuhan. Dan akhirnya kita berpisah dan terpisah, terasing darinya. Itulah kesengsaraan kita. Kita sekarang adalah pengungsi dalam dunia yang kejam ini. Dunia yang keras ini. Dunia yang penuh dengan dosa yang dimana efek daripada ketidaktaatan kita. Ya, kalau kita nyalain Adam dan Hawa, kita pun hari ini juga tidak taat sama Tuhan. Kita menjadi sengsara. Itulah penyakit yang terus mengganggu kita. Kesengsaraan karena kita telah terpisah dengan Allah. Tidak lagi dalam persekutuan penuh. Dosa adalah pengasingan tidak bersama dengan Allah. Itulah penyakit kita. Namun masalahnya manusia juga tidak sadar akan hal itu. Ada orang-orang yang berkata tidak ada kerinduan kok balik sama Tuhan. Tidak ada kok kerinduan untuk pulang ke rumah Tuhan. Kami senang dalam dunia ini. Kami ingin menjadi serupa dengan dunia ini. Kami tidak mau cepat-cepat datang kepada Tuhan. Mengapa kalau ini menjadi masalah yang serius dikatakan firman Tuhan, seolah-olah manusia mengabaikannya. Tidak seperti virus corona yang kemudian membuat kita jadi panik. Kalau ini keterasingan ini, penyakit ini mematikan, membuat kita menjadi menderita. Mengapa manusia seolah-olah mengabaikannya? Ada respon yang memang hari ini kita juga temui. Bahwa ada orang yang sakit takutnya dengan penyakit, dia tidak mau cek. Dia tidak mau menjalankan medical check up karena dia takut bahwa
Nanti kalau dia tahu penyakitnya, aduh, drop, ya, gawat ini, nggak mau. Dia tidak mau check up, dia tidak mau periksa, dia tidak mau ke dokter. Ada orang yang anti dokter ya. Kenapa? Karena dia kalau tahu dia sakit, hari ini juga begitu. Orang hari ini nggak mau cek tes swab, karena dia takut nanti divonis COVID. Kalau sudah jadi COVID, wah gawat. Padahal itu adalah sesuatu yang baik. Kalau dia tahu bahwa itu sudah gejalanya. Orang tidak mau responnya. Respon kedua adalah orang mencoba mengabaikan penyakit. Bukan karena tidak ada penyakit, namun dia mencoba menyembunyikan kebenaran itu. Faktanya dia sakit, tapi dia mencoba menyembunyikannya. Jika seorang dokter untuk mendiagnosa penyakit dengan alat-alat, maka untuk memastikan penyakit kita adalah kita harus memberikan penilaian itu kepada dokter yang tepat, bukan yang dokter abal-abal. Dan alat yang tepat, yang memiliki standar yang tepat, dan alat atau ujian itu adalah hukum Tuhan. Hari ini kita dites swab untuk mengatakan bahwa kamu positif atau tidak positif atau negatif. Dan penyakit ini alatnya adalah, ujiannya adalah hukum Tuhan. Namun masalahnya kita mempunyai masalah yang lain lagi, yaitu kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Dan manusia telah menolak hukum Tuhan. Manusia telah menolak bahwa ada tatanan moral yang berlaku untuk semua orang. Ada alat yang standarnya adalah Tuhan, dan hukum Tuhan bukan berdasarkan kesalehan yang kita buat. Kita seakan-akan membuat atau menentukan sendiri standar dari moral, kebaikan kita, bahkan kesalehan kita tentukan sendiri. Dengan apa? Membandingkan orang lain. Bahwa saya cukup saleh, saya cukup baik. Bukankah ini adalah sebuah kebodohan? Relativisme menjadi berkuasa. Apa yang benar atau yang salah itu bergantung pribadi lepas pribadi. Bukan begitu. Tes itu harus memiliki standar. Standarnya adalah hukum Tuhan. Saya baru membaca sebuah artikel atau sebuah berita bahwa ada gereja Protestan di Prancis telah menikahkan seorang hamba Tuhan yang lesbian. Dan bagi mereka adalah sebuah kemajuan di dalam gereja. Wow. Kemajuan di dalam gereja yaitu kasih Tuhan untuk semua manusia. Dan engkau harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sampai kepada mengenai orientasi seks juga. Gak apa-apa karena Tuhan mengasihi. Ini adalah sudah gila, dan kita memang, saya lihat di komentarnya, kita dicemooh oleh orang-orang di luar kekristenan karena hal ini atau banyak hal yang lain yang kita bisa dicemooh oleh orang-orang lain. Mereka tetap menjadi orang Kristen seakan-akan mereka tidak menolak hukum Tuhan. Mereka tetap jadi orang Kristen, dan kita juga orang Kristen. Namun mereka yang ikut menentukan standar hukum. Fakta manusia sakit adalah sebuah fakta yang tak dapat dihindari. Kita bisa mengatakan, aku nggak sakit, kamu yang lebih sakit. Faktanya adalah kita sama-sama sakit. Hari ini cukup banyak orang yang mempermainkan dan mengatakan bahwa alat untuk tes COVID tidak valid. Ya, mereka bermain-main ketika ada kuah bakso lah, itu kuah bakso positif. Ya, kamu harus tahu dong bahwa ketika tidak ada standarnya, ya cairan yang lain, maka itu menjadi positif. Mau pakai air apapun itu jadi rusak itu alat. Kalau tidak ditentukan standar cairan apa yang digunakan untuk ngetes COVID. Orang mengatakan, tuh kan alatnya rusak, alatnya tidak valid. Ya, seorang pasien mungkin akan menolak hasil ronsen bahwa ada tulang yang patah, namun tidak akan menghilangkan kenyataan bahwa memang tulangnya patah. Itu fakta. Dengan cara yang sama, manusia mencoba menolak hukum Tuhan yang harusnya menjadi standar manusia dan akan dihakimi berdasarkan hukum itu. Namun kemudian mereka mereduksinya dan kemudian menganggap bahwa dirinya baik-baik saja. Kita mengatakan, aku baik-baik saja sebagai orang Kristen. 10 hukum Allah diringkas menjadi 2 perintah yang sangat kita kenal. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dan kasihilah sesama manusia. Karena disitulah seluruh hukum Tuhan hadir.
Kasih adalah akar dan inti dari hukum, seluruhnya merujuk kepada kasih kita kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan haruslah menjadi utama, sebab jika tidak demikian, kasih kita bukanlah kasih yang benar. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka ini harus dapat diekspresikan kasih kita kepada sesama kita. Kalau alat termometer yang kita tiap hari gunakan hari ini, yang kita sering gunakan untuk mengecek gejala COVID, demam, jika termometer itu menunjukkan panas tubuh kita, maka itu kita harus sudah mulai waspada. Wah, 38, 37, wah gawat ini. Maka pertanyaannya adalah, jikalau tes ini diterapkan kepada kerohanian kita, jawaban apa yang dapat kita temui? Apakah kita dengan jujur dan mengakui bahwa kita memiliki kecenderungan yang alamiah, yaitu untuk membenci Tuhan dan sesama kita? Bukankah kita tidak peduli dengan Tuhan? Bukankah kita cenderung untuk mengabaikan Tuhan? Kalau kita menggunakan hukum daripada kasih Tuhan. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kita mungkin tidak ekstrim menolak Tuhan. Namun kalau kita mengabaikannya, apakah itu lebih menyenangkan? Itu jauh lebih menyakitkan, diabaikan. Hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Ini adalah sebuah penghinaan, bukan? Jika kita memiliki seorang anak, kita sebagai orang tua hadir, ya, ketika kita hadir, kalau saya pulang dari kantor ke rumah, Joshua langsung buka pintu, "Oh, papi!" Atau dia bunyi cuman hanya gerbangnya aja dan langsung dia teriak. Wah, itu menyenangkan hati sebagai orang tua. Tapi satu saat Josia kemudian cuek aja. Aduh, itu menyakitkan hati. Itu masih sekedar mengabaikan, ya begitu aja. Tapi kalau ada orang tua yang hadir namun dia berpura-pura tidak memperhatikan kita dan mengabaikan keberadaan kita, lalu anak itu tidak melakukan apa yang kita perintahkan, dia melakukan semaunya menurut dia baik, bagaimana reaksi kita sebagai orang tua? Kesal? Atau biasa saja, gak apa-apa lah, anak kecil lah. Mending sekalian ditolak daripada sok-sokan menganggap dia hadir. Namun sesungguhnya tidak menganggap keberadaan kita. Kehadiran kita mungkin saja hanya dimanfaatkan untuk memenuhi keinginannya. Namun setelah itu anak itu mengabaikan perintah kita maupun kasih kita. Jemaat yang terkasih, betapa menyakitkan hati Tuhan kalau kita sebenarnya mengabaikan Dia. Kita menganggap Dia hanya sekedar memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Waktu sakit, saya butuh Dia dong. Waktu susah, ya saya butuh Dia dong. Waktu nggak punya duit, ya saya butuh Dia dong untuk memberikan duit. Ya. Waktu saya sendirian, saya butuh Dia dong. Waktu segala sesuatu yang sulit terjadi, saya butuh Dia untuk memberikan solusi bagi saya. Saya butuh Dia. Tetapi kebutuhan kita kepada Tuhan itu hanya sekedar kebutuhan yang ingin dipenuhi selalu. Tetapi selebihnya kita mengabaikan nasihat perintahnya untuk menjadi semakin serupa dengan Dia dalam kasih dan kesucian. Kita hanya sekedar berteriak. Kalau sembuh puji Tuhan, kalau nggak sembuh kutuk Tuhan. Katanya Tuhan berkuasa. Saudara terkasih, ini bukan sekedar itu. Mengabaikan Tuhan, mengabaikan Tuhan. Bagaimanapun kita hari ini, esok terus berhadapan dengan pencipta kita. Kita bergantung sepenuhnya kepada Dia dan kita telah mengabaikannya. Dan itu adalah sebuah kebodohan yang amat sangat. Saudara tidak benci, namun juga tidak mengasihi juga. Apa itu namanya? Tidak benci itu kepada Tuhan, tapi juga tidak mengasihi Dia. Apa namanya? Saya butuh Dia tapi juga mengabaikannya. Kita mempermainkan. Secara fakta firman Tuhan katakan dalam Roma 3, tidak ada yang mencari Allah. Semuanya tidak ada. Semuanya hanya mencari keinginan sendiri. Urusan sendiri. Mereka cuma hanya memanfaatkan Tuhan. Tidak ada. Kerongkongan mereka cuma hanya mencari sesuatu yang memuaskan hati mereka. Itu bukan urusanku, itu urusan orang lain. Dan itu siapa? Apakah orang lain? Tidak. Termasuk kita. Termasuk kita. Kita orang yang berdosa ini. Penyakit kita telah dikonfirmasi oleh alat yang sudah jelas, yaitu hukum Tuhan. Dan akibat ini kita telah diasingkan dari hadirat Allah.
Kita menderita bukan? Itu penyakit yang bukan saja menyebabkan kematian fisik, namun juga penyakit yang menyebabkan kematian rohani, kematian kekal. Dan ini adalah sebuah yang serius dan sangat-sangat serius. Kalau begitu, apakah ada obatnya? Tentu ada. Ini ada obat yang disediakan oleh pencipta kita. Memang ada banyak obat yang ditawarkan, mirip tapi palsu. Banyak orang yang menawarkan obat ini paten, namun palsu. Obat ini murah dan sebagainya. Obat ini bisa menyembuhkan dan macam-macam. Agama ditawarkan, seakan-akan bisa menyembuhkan penyakit. Semua menawarkan ini, namun itu hanya mengeruk kepentingan dan hanya untuk menyenangkan hati sejenak. Bahwa dosa tidaklah terlalu berbahaya. Dosa harus diselesaikan dengan pencipta kita. Dan harus ada yang datang untuk menyelamatkan kita. Kita tidak mungkin datang untuk menghampirinya, karena kita sakit. Karena keinginan ada pada kita, namun tidak berkuasa untuk merespon, karena kita sudah mati. Inilah mengarahkan kita kepada tindakan penyelamatan yang oleh Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dialah satu-satunya obat, dialah satu-satunya yang membawa kita keluar dari pengasingan dan kembali ke rumah Tuhan sendiri. Dia adalah tuan rumah, dan dia juga yang akan mengajak kita kembali. Dia adalah pemilik taman itu, dan dia juga yang akan mengajak kita untuk kembali kepada dia. Dia yang berhak untuk mempersilahkan kita masuk dalam hadiratnya, untuk kembali kepada Tuhan. Dia Yesus Tuhan yang menjadi jembatan antara Tuhan dan manusia. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini kita menganggap virus corona itu begitu menakutkan, dan kita terus menjaga prokes dengan ketatnya, mengapa kita tidak memperlakukan hal yang sama, bahkan lebih kepada virus dosa, yang kemudian kita mengakibatkan kita mati dalam kekekalan, terpisah dengan Tuhan. Mulailah hari ini kita evaluasi gejalanya. Apakah kita sudah tidak peduli dengan Tuhan? Baca Alkitab mulai jarang-jarang. Tidak perlu. Saya bisa melakukan segala sesuatunya tanpa Alkitab. Alkitab adalah standar kita. Alkitab adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita berdosa, kita lemah, kita tak berdaya. Maka ada orang-orang yang menganggap nggak perlu baca Alkitab. Kenapa? Karena dia memungkiri bahwa dia punya sakit. Semakin tahu dia sakit. Kalau makin tahu, makin sakit, makin stres dia. Nggak mau lagi. Begitu ya. Apakah kita memastikan diri kita? Bagaimana pembacaan firman Tuhan hari ini? Setiap pagi, siang, malam? Oh, seminggu sekali. Puji Tuhan. Masih ada seminggu sekali. Oh, sebulan sekali. Oh, masih puji Tuhan. Orang hari ini tidak peduli dengan firman Tuhan. Dia hanya peduli dengan apa yang ia mau capai. Tidak ada relasi dengan Tuhan lagi hari ini. Tidak lagi peduli dengan orang lain. Kok kita semakin egois ya hari ini? Dan kita juga tidak peduli dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu gejala-gejalanya. Kalau sudah tahu gejala-gejalanya, datang yuk. Itu membuktikan bahwa kita sakit. Kita sakit. Datang kepada dokter kehidupanmu, yaitu Yesus Kristus. Kembalilah kepada dia untuk dipulihkan agar kesehatan rohani kita dibangkitkan kembali. Atau yang kedua, ada juga orang yang merespon kalau dirinya cukup baik menjadi orang Kristen. Jangan sangkali diri kita adalah orang yang tidak berdosa atau cukup baik untuk masuk dalam perkenanan Tuhan. Kita hanya bergantung kepada anugerah Tuhan. Namun anugerah Tuhan bukan murahan yang membuat saya dan saudara bisa tidak mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita. Anugerah Tuhan harus dikerjakan. Ketika Adam dan Hawa di taman itu dia menikmati, dia harus tetap juga mengusahakan itu. Pekerjaan yang Tuhan boleh percayakan. Anugerah Tuhan bukan berarti engkau leha-leha. Anugerah Tuhan bukan membuat kamu menjadi seorang yang pasif. Kemudian kita bermalas-malasan, nanti kalau mati masuk surga. Gampang sekali. Anugerah Tuhan membuat seharusnya kita kerja keras bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah Tuhan membuat kita harusnya mendongkrak diri kita. Bahwa aku sakit dan aku datang kepada Tuhan. Beranikah hari ini kita datang kepada dokter kehidupan ini? Dengan jujur mengaku gejala kita. Tuhan, aku udah gak peduli dengan orang lain. Aku terlalu egois. Aku hanya mementingkan hartaku. Aku terlalu memusatkan semua perhatian kepada diriku sendiri. Beranikah kita datang kepada dokter kehidupan dengan mengatakan gejala-gejala penyakit kita? Saya sudah mulai sombong Tuhan.
Saya sudah mulai rakus. Saya sudah mulai tidak peduli dengan keluargaku. Jujur di hadapan Tuhan. Jangan abaikan itu. Jangan abaikan kesehatan rohani saudara. Semakin kita abaikan, semakin sulit untuk kita disembuhkan. Semakin sulit disembuhkan, mungkin saja engkau diamputasi. Jauh lebih baik diamputasi untuk kehilangan tangan, lebih baik itu daripada kamu kehilangan jiwamu. Evaluasi, kenali gejalanya, apakah hari ini kita telah mengabaikannya. Mengabaikan kehendaknya, bagaimana membaca firman Tuhan tiap-tiap hari, apa yang kita doakan hari ini, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk memacu kita dalam melayani Tuhan, berapa banyak kata-kata kita habiskan untuk membicarakan firman Tuhan, berapa banyak, atau lebih banyak membicarakan orang lain, berapa banyak. Berapa banyak kekayaan hari ini kita untuk membantu sesama kita, berapa banyak. Berapa banyak waktu kita berdoa untuk mereka, berapa banyak. Atau cuma hanya doa makan, doa terima kasih Tuhan, oke. Tapi bagaimana kita berdoakan untuk orang-orang lain? Berapa banyak? Berapa banyak? Jangan biarkan waktu ini hanya menjadi milik pribadi kita. Tidak. Ini adalah kasus yang harus kita bereskan semuanya. Jangan merasa aman sendiri. Karena orang lain pun butuh Tuhan. Doakan mereka. C.S. Lewis dalam bukunya Problem of Pain berkata, kita bisa mengabaikan kenikmatan, tetapi penderitaan memaksa kita untuk mengatasinya. Allah berbisik kepada kita dalam segala kenikmatan kita. Berbicara dalam hati nurani kita. Ya. Tetapi berteriak dalam penderitaan kita. Itulah pengeras suara Allah untuk membangunkan dunia yang tuli. Jemaat-jemaat terkasih, kita yang rata-rata sudah mengalami COVID, tahu hal ini. Tahu bagaimana menderitanya. Tahu bagaimana kita sakitnya seperti apa. Dengar suara Tuhan. Kalau kita memang hari ini memang tidak atau mengabaikan Tuhan, dengar Tuhan. Atau kalau yang belum mengalaminya, dengar suara Tuhan. Apa maksud Tuhan untuk tetap kita hari ini sehat? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur juga secara pribadi dalam Tuhan. Ketika teman-teman, hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhan hari ini saya masih tetap bisa berdiri di sini. Itu masih ada pekerjaan Tuhan yang belum diselesaikan, yang saya harus selesaikan. Setiap kita juga begitu. Kalau hari ini kita masih hidup, ada pekerjaan Tuhan yang kita harus kerjakan. Bukan, puji Tuhan aku aman. Bukan. Tapi ada yang harus kita kerjakan. Kalau kehadiran virus corona sampai berbulan-bulan dan kemudian mengacaukan tatanan hidup kita, masihkah kita dapat melihat Tuhan hadir dalam hidup kita? Masihkah kita berkata, puji Tuhan? Bukan karena segala sesuatunya sesuai dengan kehendak kita. Bukan. Bukan karena segala sesuatu baik untuk kita. Melainkan aku masih dapat jujur di hadapan Tuhan. Bahwa aku ini sakit Tuhan. Aku ini menderita keterpisahan dengan Tuhan. Aku perlu diobati. Aku perlu dipulihkan. Tuhan Yesus berkata, Matius 11 ayat 28. Yesus mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara sedang susah hati hari ini. Sedang bergumul secara ekonomi? Iya. Susah? Iya. PPKM membuat para pengusaha menjadi susah hati. Yang menengah sampai yang level tinggi. Susah hati, khawatir, semua seakan-akan dikacaukan. Saudara sedang susah hati, bergumul, atau penuh dengan pergumulan dengan dosa. Hal-hal yang kita pikirkan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Datang kepadanya, Dia akan memberikan kita kelegaan sejati. Minta Tuhan tolong, minta Tuhan pulihkan. Jujur, jangan sembunyikan bahwa kita sakit. Fakta, kita sakit, dan ini kita membuat harusnya kita panik. Panik dong, panik. Karena ini adalah berhubungan dengan kematian yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita agar menjadi orang-orang yang sensitif dengan Tuhan, sensitif dengan suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau Engkau adalah Tuhan yang boleh hadir dalam segala musim kehidupan kami. Suka, duka, kami boleh berjalani bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kiranya kami boleh datang kepada Tuhan. Dengan jujur kami mengaku, aku sakit Tuhan,
Aku berdosa di hadapan Tuhan. Aku tidak mengasihi Tuhan. Aku tidak mengasihi sesama kami. Tuhan, tolong bantu kami Tuhan untuk memulihkan kehidupan kerohanian kami yang rapuh ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan hadir bagi setiap jemaat Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin.